Oke, mulai. Udah tampil? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mengembangkan e-commerce yang bernama Jajaloka, yaitu merupakan website yang menyediakan dan juga menjual produk-produk lokal yang dibuat oleh UMKM, yang mana tim ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Robinanda selaku Project Manager dan juga Sistem Analis, lalu saya Devi Juliska Sari selaku desainer dan juga programmer, lalu Dimas Rifki Ekaryanto yang berperan sebagai desainer dan juga programmer, dan juga Velia Nabila yang berperan sebagai desainer dan programmer. Sebelumnya di sini saya menjelaskan bahwa struktur organisasi ini merupakan struktur formalitas saja. Maksudnya di sini kami berusaha untuk bekerja sama semaksimal mungkin dan sebisa mungkin membantu apa saja pekerjaan yang bisa kami selesaikan. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang dari Jajaloka, yang mana pembangunan perekonomian merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berkembang di masa depannya, yang mana dalam pengembangan perekonomian ini, masyarakat tentu saja sangat berperan penting dan juga berperan besar dalam pembangunan perekonomian ini, terkhususnya dalam bidang usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau disingkat dengan UMKM. Nah, di masa pandemi ini atau COVID-19 yang mana kita memasuki era new normal, yang tentu saja UMKM berhadapan dengan masalah-masalah baru yang disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam sosialisasi maupun berinteraksi, yang mana di sini kami dari tim Jajaloka menyediakan sebuah website yang bernama Jajaloka, yang menurut kami merupakan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dengan cara yang efektif dan juga efisien. Nah, Jajaloka di sini akan menyediakan sebuah wadah untuk mengembangkan produk-produk lokal yang dibuat oleh UMKM, terkhususnya UMKM yang mengembangkan produk-produk lokal Riau, yang mana ini akan membantu peluasan penyebaran produk-produk lokal Riau. Selanjutnya itu visi dan misi. Visi dari Jajaloka yaitu di mana Jajaloka menjadi wadah yang berperan dalam mengembangkan produk-produk lokal yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai saing serta membantu perekonomian pelaku UMKM. Selanjutnya yaitu misi dari Jajaloka. Di sini ada 6 misi yang kami buat. Yang pertama yaitu memberikan wadah untuk pelaku UMKM mempromosikan dan juga menjual barangnya secara online, lalu memberikan produk-produk lokal yang berkualitas tinggi, serta membantu pengembangan produk-produk UMKM. Lalu meningkatkan daya jual produk-produk yang dibuat, memperluas penyebaran pemasaran produk lokal, dan memberikan wadah dalam pengembangan pemasaran. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran yang telah kami buat. Yang pertama yaitu strategi harga, yang mana di sini Jajaloka akan memberikan harga yang terjangkau oleh konsumen dan tentu saja mempertimbangkan harga umum yang ada di pasaran serta harga biaya produksi dan juga pemasarannya. Lalu ada strategi distribusi menggunakan strategi multi distributor, lalu broadcast media yang mana kami akan menggunakan sosial media sebagai media untuk mempromosikan barang-barang yang kami jual, dan strategi promosi penjualan di mana selain menggunakan sosial media, kami juga akan membuat secara periodik melakukan program promosi penjualan yang menarik, misalnya di hari-hari besar seperti di promo akhir tahun atau promo lebaran, seperti itu. Lalu selanjutnya akan demo website Jajaloka yang akan didemokan oleh Robinanda. Kepada Robi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah MVP dari jajaloka.com, minimum variable produknya.
yang artinya dalam saya garis bawahi bahwa minimum viable product, yang artinya ini belum sebuah website yang sempurna. Nah, baik. Di sini adalah halaman registrasi dari website kami. Nah, jika teman-teman belum punya akun, di sini kami membuat halaman registrasi. Itu tidak perlu bisa dilihat di sebelah kiri registrasi, di sebelah kanan itu untuk login. Nah, di sini jika ingin registrasi, klik saja dan akan sedikit bergeser dan ada animasi simple untuk sedikit memanjakan mata. Nah, baik, di sini kami membutuhkan first name. Di sini kami misalkan saya buat Nanda dengan last name-nya adalah Robi. Saya pilih gender saya laki-laki. Di sini saya buat saja emailnya robinanda@gmail.com dengan passwordnya ujian akhir. Nah, di sini setelah selesai membuat akun, di sini saya akan coba untuk login. Apa tadi emailnya? robinanda@gmail.com. Di sini saya coba masukkan password yang salah, nggak bisa login. Coba saya masukkan password yang benar. Salah. Nah, benar Pak. Nah, ini adalah tampilan home-nya cukup sederhana, sebisa yang kami mampu. Di sini kami ada 8 kategori. Nah, misalkan di sini nantinya di halaman awal ini nanti akan lebih banyak lagi bentuk slide menu gitu ya dari barang-barang. Nah, di sini saya pilih kategori demonstrasikan pembeliannya. Di sini kategori makanan misalnya. Di sini ada beberapa produk yang sudah kami kontak vendornya untuk menanyakan bagaimana ketersediaannya dan apabila kami memasukkan barat produknya di website ini. Sebenarnya ada lagi yang tapi belum kami masukkan. Misalkan di sini saya membeli salad, kemudian saya beli pizza. Nah, di sini saya cek di keranjangnya sudah ada salad dan pizza sosis. Mana di sini sudah tertera total dari harganya masing-masing. Nah, apabila saya check out, di sini kami membuat lagi dengan tampilan yang hampir mirip dengan login tadi. Di sini kami buat untuk pengirimannya. Nah, di sini akan tertera kembali apa yang sudah kita check out sebelumnya dan apa yang sudah kita masukkan ke keranjang sebelumnya gitu ya. Jika ingin mengubah alamat bisa di klik tombol ubah. Nah, kemudian kita masuk ke check out. Di sini kami mulai membuat sistem sementara konfirmasinya seperti ini. Masukkan nama, emailnya,
Di sini saya membuat beberapa pilihan, cuman di dalam codingannya apa di dalam PHP-nya saya buat cash on delivery dan yang lainnya ini tidak saya disable karena tidak bisa untuk diimplementasikan untuk saat ini. Jadi untuk ini saya disable tombolnya, yang saya enable kan cuman bagian transfernya saja. Nah, di sini ada bisa untuk buat konfirmasi melalui WA admin, bisa jika menekan tombol yang di WhatsApp di bawah ini. Nah, di sini adalah halaman konfirmasi berupa terima kasih dan ada juga penjelasan singkat tentang apa saja yang dipesan. Baik, seperti itulah tampilan website kami yang cukup sederhana untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Devi Julis Kasari. Pada Devi, silakan. Baik, selanjutnya ada beberapa yang akan dijelaskan oleh Velia Nabila dan juga Dimas Septia Karyanto. Yang pertama, Dimas akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari website ini dan juga vendor-vendor yang bekerja sama dengan Jajaloka. Selanjutnya, Velia Nabila akan menjelaskan tentang manajemen masalah atau kemungkinan masalah yang terjadi di Jajaloka. Kepada Dimas dari Velian dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan ruang lingkup yang terdapat pada pembuatan aplikasi kami ini. Ini bonus. Anda enggak? Nah, di sini yang pertama lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan dari proyek website Jajaloka ini adalah merancang sketsa sistem untuk pembuatan website jajaloka.com. Yang kedua, mencari informasi terkait jajanan dan produk lokal yang ada di Riau. Selanjutnya, pembuatan website yang terdiri atas yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem. Yang kedua, membuat pola sistem yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat alur sistem website. Yang keempat, membuat desain website. Yang kelima, melakukan pengkodingan serta sistem database. Yang keenam, menguji kelayakan website. Yang ketujuh, membeli hosting dan domain. Yang ke-8, mengupload ke website hosting. Dan yang ke-9, pemeliharaan sistem agar website semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya, yang D, menghubungi pihak-pihak usaha produk lokal yang tersedia untuk bekerja sama dengan Jajaloka. Selanjutnya, melakukan sosialisasi tentang website Jajaloka kepada masyarakat serta pengusaha produk lokal. Selanjutnya, melakukan promosi website, lalu membuat laporan dan maintenance. Yang kedua, lingkup aplikasi, yaitu dari proyek website Jajaloka ini adalah menyediakan berbagai macam jenis produk lokal yang dapat dipesan kapan saja oleh user dan bisa langsung diantarkan ke alamatnya. Dan
Yang kedua, menampilkan rekomendasi produk lokal dari tiap kategori. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang ruang lingkup masalah yang dijelaskan oleh Felian Nabila. Nah, baiklah, selanjutnya untuk manajemen risikonya. Di sini terbagi atas high probability, low impact, high probability, high impact, serta low probability dan high impact. Untuk pembahasannya, yang pertama untuk kategori high probability, high impact itu poin pertama untuk kualitas produk. Nah, resikonya yaitu kualitas produk lokal kurang biasanya lebih kurang daripada kualitas produk yang lainnya. Nah, untuk solusi yang kami berikan, para pengusaha produk lokal harus memberikan produk yang berkualitas dan dapat memuaskan hati masyarakat. Nah, untuk poin kedua, dalam kategori yang sama yaitu kepercayaan pelanggan. Nah, masyarakat belum bisa mempercayai website Jajaloka sepenuhnya untuk membeli produk yang diinginkan karena belum terasa familiar. Nah, untuk solusinya, pihak Jajaloka akan berusaha maksimal meyakinkan masyarakat bahwa kami tulus untuk mengembangkan produk lokal agar bisa maju ke depannya. Poin ketiga yaitu layanan kepada pelanggan. Nah, layanan yang diberikan kepada user biasanya kurang memuaskan. Nah, untuk solusinya yaitu kami akan memberikan layanan terbaik kepada user agar user senang dan sering berkunjung kembali ke website kami. Untuk poin keempat yaitu kompetisi yang meningkat. Nah, sebagai pendatang baru, kami dari pihak Jajaloka harus siap menghadapi kompetisi yang semakin meningkat karena banyaknya e-commerce lain yang sudah lama di bidangnya dan lebih banyak pengalamannya. Nah, untuk solusinya, Jajaloka harus selalu siap dengan kompetisi di dunia e-commerce dan selalu mengembangkan kualitas dan kuantitas produk-produk UMKM lokal agar tidak ketinggalan jauh dengan e-commerce lain. Nah, selanjutnya untuk kategori high probability dan low impact, itu poinnya yaitu waktu pengiriman barang. Nah, karena produk lokal banyak yang tidak memiliki pabrik pembuatan barang secara cepat dan berskala besar, maka akan dikhawatirkan waktu pengiriman barangnya akan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu, maka pihak akan bekerja sama dengan maksimal untuk mengirimkan barang lebih cepat beberapa saat sebelum waktu yang diperkirakan agar tidak terjadinya keterlambatan. Nah, untuk kategori low probability dan high impact, yang poin pertama yaitu keamanan pengiriman barang. Karena mengandalkan jasa pengiriman yang tersedia pada bidangnya, maka kita tidak mengetahui kendala apa yang terjadi selama di perjalanan.
Nah, maka sebelum barang dikirim, kami akan memeriksa barangnya dulu, lalu barang tersebut akan dikemas dengan kemasan yang dapat mengurangi tingkat terjadinya kerusakan pada barang. Nah, poin selanjutnya yaitu ketersediaan stok. Karena produk lokal tidak memproduksi barang dengan skala besar, ya, dan produk mungkin dibuat tidak terlalu banyak dan akan dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan stok barang. Oleh karena itu, kami meminta pihak pengusaha produk-produk lokal agar melebihkan stoknya selama pembuatan. Untuk poin selanjutnya, relasi dengan vendor. Sulitnya menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa vendor karena banyak yang belum menaruh kepercayaan dengan Jajaloka, di mana kami sebagai e-commerce pendatang baru. Nah, untuk solusinya yaitu Jajaloka akan selalu bersosialisasi serta mempromosikan website kami kepada masyarakat agar dapat menjalin hubungan dengan vendor-vendor yang lainnya. Nah, yang terakhir ada variasi produk. Karena masih baru pada bidang ini, dan banyaknya pengusaha rumahan yang belum memiliki variasi produk yang bermacam jenis, dikhawatirkan masyarakat kurang tertarik dan merasa bosan dengan produk-produk yang ditawarkan. Nah, maka dari itu, kami akan memberikan ide-ide tentang variasi produk yang akan memberikan mereka untuk membuat produk yang lebih baik lagi dan agar menjalin hubungan baik dengan para vendor-vendor dan tidak terjadinya miskomunikasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sedikit tambahan. Di sini ada yang kurang tadi di bagian vendor di sini. Nah, ini adalah vendor-vendor sementara yang sudah kami dapatkan hasil pencarian bersama, di mana di sini harga dari produk itu sudah kami naikkan untuk sebagai margin dari keuntungan kami. Ini adalah beberapa list. Ada satu vendor yang memiliki banyak produk dan ada pula satu vendor yang hanya memiliki satu produk. Ini beberapa produk yang tidak semua tadi ditampilkan di website kami. Sekian tentang penjelasan tentang vendor, dikembalikan kepada Devi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman ataupun kepada Bapak, jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Sepertinya nggak ada yang nanya ya.